Bentar. Selamat pagi, siang, sore, malam, Bukle, dan teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Suryaning Perwita, Ade Putri, Melisa Yuliana Sari, Ismiralda Magarenta, Alexandra Fonda, dan Valen Kurniagi. Pada hari ini, kami akan membahas tentang saham preferen dan list financing. Yang pertama adalah saham preferen. Saham preferen merupakan bentuk saham tetapi mempunyai karakteristik obligasi. Pemegang saham obligasi memperoleh dividen, tetapi dividen tersebut mempunyai bunga yaitu besarnya tetap. Biasanya besarannya sejumlah persentase tertentu dari nominal saham preferen untuk setiap periode. Karakteristik saham preferen adalah sebagai berikut. A. Memiliki pembayaran maksimum sebesar nilai nominal saham terlebih dahulu setelah kreditor, setelah perusahaan dilikuidasi atau dibubarkan. B. Memiliki berbagai tingkat, dapat diterbitkan dengan karakteristik yang berbeda. C. Tagihan terhadap aktiva dan pendapatan memiliki prioritas lebih tinggi dari saham biasa dalam hal pembagian dividen. D. Dividen kumulatif apabila belum dibayarkan dari periode sebelumnya, maka dapat dibayarkan pada periode berjalan dan lebih dahulu dari saham biasa. E. Konvertibilitas dapat ditukar menjadi saham biasa bila kesepakatan antara pemegang saham dan organisasi penerbit terbentuk. Next. Dalam akuntansi, saham preferen digolongkan sebagai ekuitas dan dalam perspektif keuangan saham preferen ada di antara utang dan ekuitas biasa. Saham preferen memberikan pendapatan tetap sehingga meningkatkan financial leverage perusahaan. 1. Fitur-fitur dasar. Saham preferen memiliki nilai pari atau nilai likuiditas. Seringkali sebesar $25 atau $100. Dividen dinyatakan sebagian presentasi dari nilai pari atau dalam nilai uang per saham, atau keduanya. Contoh, beberapa tahun yang lalu, Claudica Paper Company menjual 150.000 saham preferen perpetual dengan nilai pari $100 dan total $15 juta. Saham preferen tersebut memiliki dividen tahunan yang ditetapkan sebesar $12 per saham, sehingga imbalan hasil dividen saham preferen adalah $12 dibagi $100 sama dengan 0,12 atau 12% saat dikeluarkan. Dividen ditetapkan ketika saham diterbitkan dan tidak berubah di masa yang akan datang. Jadi, apabila tingkat pengembalian yang disyaratkan saham preferen berubah dari 12% setelah saham diterbitkan, maka harga pasar dari saham preferen akan naik atau turun. Saat ini untuk saham preferen Claudica Paper adalah 9%, dan harga saham preferennya naik dari $12 dibagi 0,12 sama dengan $100 menjadi $12 dibagi 0,09 sama dengan $133,33. Next. Sebagian besar saham preferen adalah kumulatif, yang berarti total dividen saham preferen yang belum dibayarkan harus dibayarkan sebelum dividen untuk saham biasa dapat dibayar. Dividen preferen yang belum dibayarkan disebut tertunggak. Bagi investor, saham preferen lebih berisiko dibandingkan dengan obligasi, karena klaim pemegang saham preferen berada di bawah pemegang obligasi. Apabila ada likuidasi dan pemegang saham obligasi cenderung akan terus menerima pendapatan selama masa sulit dibandingkan pemegang saham preferen. Adjustable rate preferred stock adalah saham preferen dengan dividen yang disesuaikan pada interval yang teratur, di mana dividennya terkait dengan tingkat bunga LIBOR, tingkat bunga obligasi pemerintah, atau dalam beberapa kasus terkait dengan lelang periodik. Terdapat kelebihan dan kekurangan dari pembiayaan dengan saham preferen. Berikut adalah keuntungan utama dari sudut pandang emiten atau perusahaan yang menerbitkan saham.
Yang pertama, meniadakan pembayaran dividen tidak dapat menyebabkan perusahaan dinyatakan bangkrut. Sementara bunga obligasi, perusahaan dapat dinyatakan bangkrut. Yang kedua, perusahaan menghindari dilusi saham biasa yang terjadi ketika saham biasa dijual. Yang ketiga, saham preferen dapat mengurangi pengurangan arus kas dari pembayaran kembali modal yang terjadi ketika menerbitkan utang karena saham preferen seringkali tidak memiliki jangka waktu dari pembayaran dana pelunasan saham preferen. Berikut ini terdapat dua kerugian utama. Yang pertama, dividen saham preferen tidak mengurangi pajak bagi emiten sehingga biaya saham preferen setelah pajak biasanya lebih tinggi dibandingkan dengan biaya utang setelah pajak. Yang kedua, meskipun dividen saham preferen investor berharap dividen dapat dibayar dan perusahaan berusaha membayar dividen tersebut apabila kondisinya memungkinkan. Jadi, dividen preferen dianggap sebagai biaya tetap. Dengan demikian, penggunaannya seperti pada utang meningkatkan risiko finansial perusahaan dan biaya ekuitasnya. Topik yang selanjutnya adalah leasing. Leasing adalah perjanjian kontrak antara pihak yang menyewakan atau lessor dengan pihak yang menyewa aset tersebut atau lease. Perjanjian menetapkan bahwa penyewa mempunyai hak untuk menggunakan aset tertentu. Kemudian, sebagai imbalannya, penyewa membayar sejumlah kas tertentu yang tetap setiap periodenya ke pihak yang menyewakan. Pihak yang menyewakan bisa pihak yang memproduksi aset tersebut, bisa juga pihak independen yang membeli aset dari perusahaan yang memproduksi aset tersebut. Selanjutnya jenis-jenis sewa. Yang pertama, jual dan sewa balik atau sell and leaseback adalah perjanjian di mana perusahaan menjual tanah, bangunan, atau peralatan dan secara simultan menyewa kembali properti tersebut untuk periode tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Berdasarkan kesepakatan, pembayaran sewa diatur tepat dengan cara mengembalikan harga pembelian sembari memberikan tingkat pengembalian tertentu atas investasi lessor. Yang kedua, sewa operasi atau operating lease. Biasa disebut sebagai sewa jasa atau service lease, merupakan jenis sewa di mana lessor menyediakan pembayaran berkaitan dengan perawatan dan perbaikan peralatan yang disewa. Sewa operasi seringkali tidak sepenuhnya diamortisasi. Pembayaran yang diterima tidak mencukupi untuk menutupi seluruh biaya peralatan. Seringkali mengandung klausa pembatalan, memberikan hak pembatalan kepada lease sebelum perjanjian berakhir. Ketiga, financial lease atau capital lease. Dioperasi dalam 3 hal, yaitu yang pertama, tidak termasuk jasa perawatan, tidak dapat dibatalkan, yang diamortisasi seluruhnya. Dengan kesepakatan jual dan sewa balik, perbedaannya peralatan yang disewa adalah lessor membelinya dari pabrik atau distributor sesuai dengan syarat yang telah disepakati sebelumnya. Next. Dampak laporan keuangan. Sewa harus digolongkan sebagai sewa pembiayaan atau dikapitalisasi dan ada di laporan posisi keuangan apabila yang berdasarkan syarat sewa, kepemilikan properti ditransfer secara efektif dari lessor kepada lease. Yang kedua, lease dapat membeli atau memperbarui harga sewa di bawah harga pasar, wajar ketika sewa berakhir. Yang ketiga, sewa berlaku untuk periode kurang lebih atau sama dengan 75% usia aset. Yang keempat, nilai dari pembayaran nilai awal aset. Next. Evaluasi oleh lease. Itu perusahaan untuk memperoleh gedung atau peralatan tertentu. Didasarkan pada prosedur penganggaran modal, aset memiliki NPV positif. Dalam analisis sewa, kita harus memperhatikan
apakah harus membiayai mesin dengan sewa atau pinjaman? Kedua, bila sudah diputuskan cara memperoleh asetnya, kita harus memikirkan cara pendanaannya. Tidak memiliki dana yang menganggur sehingga aset baru didanai dengan perlakuan tertentu. Ketiga, karena kapitalisasi sewa memiliki dampak pada struktur modal sama dengan peminjaman. Next. Faktor lain yang mempengaruhi keputusan sewa. Yang pertama, perkiraan nilai residu, dan yang kedua, meningkatkan ketersediaan kredit. Next. Penentuan besarnya sewa. Bermaksud menawarkan sewa guna kepada perusahaan yang peralatan mesin, peralatan juta rupiah 5 tahun. Tingkat keuntungan yang diisyaratkan oleh perusahaan leasing tersebut adalah 10% setelah pajak tingkat keuntungan yang sesuai dengan biaya modal utang atau setelah pajak peralatan tersebut didepresiasi dengan garis lurus dan tidak ada nilai sisa pada akhir periode. Tingkat pajak adalah 30%. Berapa besarnya sewa yang sebaiknya ditawarkan? Pendapatan perusahaan leasing diperoleh dari penghematan pajak atau melalui depresiasi dan biaya sewa. Tabel berikut ini meringkaskan return value penghematan pajak dari depresiasi. Depresiasi bisa dipakai sebagai pengurang pajak, kemudian penghematan pajak karena depresiasi tersebut bisa dihitung present value-nya. Next. Nah, berikut adalah tabel 1 yang berisi aliran kas dari pembelian aset. Dalam tahun dari kolom pertama, itu ada berisi tentang tahun 1 sampai dengan tahun ke-5. Kolom kedua berisi dengan depresiasi, kolom 3 penghematan pajak, dari 2 kali pajak, lalu di kolom keempat ada present value sebesar 10%, dan di kolom kelima ada present value penghematan pajak. Dalam kolom kedua, depresiasi per tahunnya itu didapat dari 5 juta dibagi 5 tahun, sebesar 1 juta. Sedangkan kolom ketiga, itu penghematan pajak didapat dari depresiasi yang dikalikan dengan pajak sebesar 30%. Sehingga diketahui hasilnya adalah 300.000. Kolom keempat adalah present value dari diskon faktor yang sebesar 10%. Kemudian kolom kelima, present value dari penghematan pajak pada kolom ketiga. Next. Nah, misalnya pembayaran sewa itu dimulai pada awal tahun. Dibayar 5 kali. Maka berikut ini adalah aliran skema kas perusahaan leasing. Dengan tingkat keuntungan yang diisyaratkan sebesar 10%, maka tugas kita itu mencari nilai X. Sehingga total present value dari X dengan 3.862.764 yang merupakan sisa yang harus diperoleh dari sewa guna. Dengan kata lain, kita akan menghitung sebagai berikut ini. Dan diperoleh X adalah 926.352 rupiah, yang dimana biaya sewa sesudah pajak. Next. Nah, biaya sewa sesudah pajak itu kan adalah 926.352. Sebelum pajak biaya sewanya itu dibagi sama 0,7, sehingga diperoleh 1.323.360 rupiah. Sewa bisa memperoleh versus misalkan PT Arta itu memutuskan dengan usia ekonomis 5 tahun saat ini itu mempertimbangkan apakah menggunakan
juta tahun. Maka dilunasi dengan cicilan yang sama per tahunnya sebesar Rp1.466.432 selama 5 tahun. Pembayaran cicilan kredit itu juga bisa dimulai pada akhir tahun pertama. Jadi manakah yang bisa dipilih antara leasing atau beli aset? Untuk menganalisis masalah yang tersebut sebelumnya, kita perlu menyiapkan nih schedule aliran kas alternatif leasing dan utang atau pembelian aset. Berikut adalah tabel yang meringkas aliran kas untuk alternatif sewa. Baris pertama itu menunjukkan bahwa biaya sewa sebesar 1,323 juta. Pembayaran bisa dimulai pada awal tahun pertama atau tahun ke-0. Kemudian pembayaran dilakukan 5 kali. Karena biaya sewa bisa dipakai sebagai pengurang pajak. Pada baris kedua, itu menunjukkan penghematan pajak. Penghematan pajak itu merupakan biaya sewa yang dikalikan dengan tingkat pajak sebesar 30%. Baris ketiga, itu menunjukkan bahwa biaya sewa bersih, yaitu biaya setelah dikurangi penghematan pajak. Dan pada baris terakhir, itu menunjukkan present value yang biaya dan diskon factor sebesar 10%. Sehingga total present value biaya sewa leasing bersih itu adalah Rp13.261. Jika perusahaan menggunakan utang, maka kita harus menghitung bunga yang dibebankan untuk setiap periodenya. Setelah bunga bisa kita hitung, kita bisa menghitung penghematan pajak karena pembayaran bunga untuk setiap periodenya. Cicilan per tahun untuk pinjaman adalah Rp1.466.432. Cicilan tersebut sebagian dipakai untuk membayar utang dan sebagian lagi dipakai untuk membayar cicilan pokok pinjaman. Alokasi amortisasi pelunasan utang bisa dilihat pada tabel berikut ini. Ini adalah tabel alokasi amortisasi pelunasan utang. Teman-teman bisa lihat sendiri. Keterangannya, pada kolom pertama, menuliskan cicilan per tahun yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Kolom menyajikan alokasi untuk bunga setiap periodenya. Bunga yang harus dibayar adalah 14,29%. Untuk tahun pertama, besarnya bunga adalah 0,1429 dikali dengan 5 juta rupiah menghasilkan Rp714.500. Karena cicilan per tahun adalah Rp1.166.000, maka sisa sebesar Rp751.932 didapat dari Rp1.466.432 dikurangkan dengan Rp714.500 dipakai sebagai cicilan pokok pinjaman. Pada akhir tahun, saldo kredit berkurang menjadi Rp4.468.068 dari 5 juta dikurang dengan Rp701.932. Pada tahun kedua, alokasi untuk bunga adalah Rp607.049 didapat dari 14,29% dikali dengan Rp4.248.068. Kemudian alokasi pinjaman bisa dihitung dengan cara yang sama.
Prosedur yang sama digunakan terus sampai pada akhir tahun kelima. Karena selisih pembulatan, cicilan pada ditetapkan Rp1.466.429, sehingga total alokasi untuk pokok pinjaman adalah Rp5.000.000. Perhatikan bahwa pembayaran bunga semakin kecil pada akhir-akhir masa kredit. Setelah pembayaran bunga bisa dihitung, tabel berikut ini menyajikan skedul aliran kas jika perusahaan menggunakan utang dan membeli aset tersebut. Ini adalah tabel skedul aliran kas untuk pembelian aset dengan utang. Teman-teman bisa lihat sendiri. Jika perusahaan menggunakan utang dan membeli aset, maka ada dua penghematan pajak yang bisa diperoleh, yaitu dari depresiasi dan pembayaran bunga. Aset didepresiasi dengan garis lurus selama 5 tahun, dan tidak ada nilai residu. Dengan demikian, besarnya depresiasi per tahun adalah 1 juta, didapat dari 5 juta dibagi dengan 5. Pembayaran bunga pada baris kedua diperoleh dari tabel sebelumnya. Total biaya yang berkaitan dengan alternatif utang dan beli bisa dilihat pada tabel ketiga. Penghematan pajak karena depresiasi dan bunga pada baris keempat, perusahaan membayar cicilan pinjaman sebesar Rp1.466.000 per tahun, ada pada baris kelima. Dari jumlah tersebut, setelah memperhitungkan penghematan pajak, diperoleh pembayaran bersih ada pada baris ke-6. Pembayaran bersih tersebut adalah pembayaran cicilan dikurangi penghematan pajak. Baris terakhir menyajikan present value dari pembayaran cicilan bersih. Jumlah total present value adalah Rp3.863.155. Karena present value pengeluaran kas untuk alternatif utang dan membeli lebih kecil dibandingkan dengan present value leasing, alternatif utang dan membeli aset nampaknya lebih menarik dibanding leasing. Selanjutnya ini adalah tabel 5, yakni tabel analisis kas tambahan, leasing versus beli aset utang, yang bisa dilihat di PPT yang telah kami bagikan. Selanjutnya ada tabel 6, analisis NPV, leasing versus beli aset utang, bisa dilihat juga di PPT yang sudah kami bagikan. Selanjutnya ada alasan melakukan leasing. Yang pertama, perbedaan pajak. Jika pajak antar perusahaan berbeda atau asimetri pajak, maka leasing bisa menjadi pilihan sumber pendanaan. Jika asimetri pajak semakin membesar, maka leasing menjadi semakin menarik. Pajak yang berkaitan dengan kepemilikan diturunkan dari penghematan pajak karena depresiasi dan biaya bunga bisa dipakai sebagai pengurang pajak. Jika penghematan pajak karena kedua faktor tersebut sama untuk semua perusahaan, maka keputusan leasing atau utang akan saja. Jika perusahaan mempunyai tingkat pajak yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan lain, perusahaan dengan pajak tinggi tersebut bisa bertindak sebagai perusahaan leasing, yaitu memberi aset kemudian ke tingkat pajak yang lebih rendah. Kemudian yang kedua ada biaya kebangkrutan. Jika terjadi kebangkrutan, posisi perusahaan leasing atau lessor lebih baik dibandingkan dengan pemilik pemberi kredit. Lessor mempunyai aset dan bisa menarik kembali aset tersebut jika terjadi kebangkrutan. Sebaliknya, pemberi kredit tidak mudah melikuidasi aset jika terjadi kebangkrutan, bahkan jika pinjaman tersebut dijamin oleh aset. Proses akan waktu dan juga biaya langsung. Sehingga di samping biaya langsung yang harus dikeluarkan oleh pemberi kredit, misal untuk membayar pengacara atau akuntan, juga ada biaya kesempatan yang hilang karena proses yang memakan waktu. Kerugian semacam itu tidak akan sebesar pada perusahaan leasing. Yang ketiga, mengurangi resiko ketidakpastian. Jika perusahaan membeli aset, kemudian setelah aset tersebut beroperasinya, maka aset tersebut bisa dijual untuk menghasilkan nilai residu atau residual value. Nilai tersebut dalam beberapa situasi sangat tidak pasti. Dengan demikian, perusahaan menghadapi resiko ketidakpastian nilai residual.
Jika perusahaan tersebut menolak risk averse atau tidak suka resiko, maka resiko tersebut bisa ditransfer ke pihak lain yang bisa menanggung resiko lebih baik. Pihak lessor atau perusahaan leasing bisa menjadi pihak yang mengambil resiko dengan lebih baik, karena biasanya leasing lebih besar dan lebih berpengalaman dalam hal penilaian aset. Situasi semacam itu akan semakin penting bagi perusahaan kecil atau perusahaan yang baru berdiri, di mana aset atau kekayaan pemegang saham relatif belum diversifikasi. Yang keempat ada biaya transaksi. Misalkan saya membutuhkan kantor dan aset lainnya untuk menjalankan usaha tersebut. Dalam situasi tersebut akan lebih baik lagi bagi saya untuk menyewa daripada membeli aset-aset tersebut dan menjual kembali 1 tahun kemudian. Tetapi masalah yang mungkin timbul adalah munculnya biaya keagenan perusahaan dengan perusahaan leasing. Untuk mengurangi situasi semacam itu, perusahaan leasing bisa melakukan monitoring terhadap penggunaan aset tersebut. Biaya monitoring barangkali sudah dimasukkan ke dalam biaya sewa, tetapi dalam beberapa situasi, biaya monitoring bisa menjadi sangat besar, lebih besar dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh dari leasing. Dalam situasi tersebut, leasing tidak bisa dilakukan. Kemudian ada alasan yang tidak benar. Yang pertama, laporan keuangan yang lebih baik. Jika leasing tidak dikapitalisasi seperti pada operating lease, maka leasing tidak masuk ke neraca. Jika perusahaan menggunakan utang untuk membeli aset bukannya sewa, maka utang tersebut akan masuk ke neraca. Secara umum, semakin besar utang, maka laporan keuangan akan semakin tampak lebih jelek. Alternatif leasing dengan demikian nampak akan lebih menarik, karena meskipun kewajibannya sama dengan hutang atau pembayaran sewa secara periodik memiliki konsekuensi yang hampir sama dengan pembayaran utang secara non-periodik, tetapi leasing tidak memperburuk laporan keuangan. Kemudian alasan yang kedua adalah meningkatkan ROA. Dari segi pembagi, jika perusahaan memiliki aset, maka aset tersebut akan tercatat di neraca. Sebaliknya, jika melakukan leasing, perusahaan tidak akan mencatat aset tersebut di neraca. Total aset akan semakin meningkat, yang mengakibatkan pembagian dalam formula ROA menjadi semakin besar. Hasilnya adalah ROA yang semakin kecil jika perusahaan menggunakan utang untuk membeli aset. Dalam pasar yang efisien, trik-trik akuntansi semacam itu tidak akan bisa dipakai untuk membodohi investor, sehingga alasan semacam itu tidak relevan. Di samping laporan keuangan yang baik, leasing digunakan untuk meningkatkan ROA atau return on asset dibandingkan dengan utang. ROA didefinisikan sebagai laba setelah pajak dibagi total aset. Biaya leasing biasanya lebih rendah dibandingkan dengan gabungan biaya bunga dan biaya depresiasi. Karena itu, laba setelah pajak untuk alternatif leasing akan lebih tinggi dibandingkan dengan laba untuk alternatif utang dan membeli aset. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih.